tolak ilmu, hayang tolak ilmu. Ayeuna mah mangawe dipayu nuju wagahan atuda engke mah ya nah make teu ngawartos. Tah si anu ceterang-ceterangan sorangan dan ngabejaan. Gimana di akhirat saking butuhnya berarti tinggal malikeunnya teu ditepok we am gitu. Eta ke aya dasar. Aya dasar. Lamun teu dibejaan gitu mah urang bahaya gitu. Jadi teu pernah ngajar orang lain gitu kan. Terus karena dasarnya ujian, yang punya ilmu ujian, yang bodoh ujian, terus yang belajar ujian, yang mengajar pun ujian. Karena setiap sesuatu itu pun akan menjadi pahala. Ada saya bukan ngajar Quran, saya bukan ngajar hadis, saya bukan ngajar ilmu agama, saya mengajar bahasa Inggris. Dengan orang bisa berbahasa Inggris, bisa menyampaikan ilmu agama kepada orang yang tidak berbahasa Sunda, bahasa Indonesia. Justru dengan bahasanya tersebut ingin membawa agama, menyampaikan kepada orang. Itu jadi luar biasa, bernilai pahalanya gitu. Ya, karena tujuannya mengerucut semua amalan kita. Tujuannya adalah Allah kan itu. Tujuannya apa? Bukan untuk senang-senang, karena di dunia ini tidak ada yang senang. Wa khalaqal insanu halu'an. Allah menciptakan manusia itu dengan semua kariweuh. Kariweuh tak susah. Dek nu pangkatna luhur, dek nu teu boga pangkat sama. Lebih banyak hartanya lebih riweuh. Loba sawahna, Kalau dia banyak istri komo deui banyak istri gitu. Lebih riweuh deui gitu. Nah, intinya mah tujuan yang sebenarnya kita adalah beribadah. Dan fasilitasnya telah Allah berikan kepada kita gitu. Ya, kepada kita dengan amal-amal kita. Pagawean kita. Amal supaya semuanya bernilai ibadah. Kan punya mata, dengan mata itu harus bernilai ibadah. Pandangan mata harus bernilai ibadah. Dengan pendengaran pun harus bernilai ibadah. Tujuannya cuman ibadah itu kan ada ibadah yang ke makhluk, ada yang langsung ke Allah. Tujuannya semuanya ke Allah kan. Ketika kita ingin mendapat ridho Allah, bagaimana berbicara dengan orang lain? Menggunakan lisan, menggunakan kaki, menggunakan hati, semuanya akan bernilai ibadah. Ketika orang tersebut beriman, ya. Tanda-tanda orang yang sudah hancur agamanya sudah meninggalkan sholatnya. Ketika orang sekalipun dia tetap mengaku beragama Islam, saya beragama Islam, saya beragama Islam, tetapi sholatnya ditinggalkan, dia sudah menghancurkan agama sebetulnya. Jadi bukan dibom, dengan meninggalkan sholat orang tersebut sudah tidak punya agama sebetulnya. Ketika kita mendirikan sholat, maka sama dengan mendirikan agama. Kuatnya agama tergantung bagaimana kuatnya sholatnya. Bagaimana sholatnya? Apakah selama ini dikuasai ilmunya? Ya, dikuasai. Nah, kita tahu bagaimana sholat dan sebagainya dari mulai berwudu sampai selesai kita sholat. Saya rasa tidak mungkin kalau kita baca hadis dan baca Quran. Belum tentu kita bisa menyimpulkan fardu wudu ada 6 setelah kita baca Quran. Kita baca Quran tidak ada apa-apanya ketika baca Quran, lewat saja kan itu. Tidak menjadi inspirasi. Ini fardu wudu jadi ayah sakit. Belum tentu kalau tidak ada ulama. Kalau tidak ada, walaupun ada kaidah-kaidah beribadah itu tidak boleh taklid, ya, tidak boleh taklid. Bagaimana kita tidak taklid? Karena kita tidak bisa menyimpulkan sendiri kan. Ya, kita hanya baru sampai muqallid saja. Ya. Beruntung kalau kita tahu bahwa orang lain benar.
jangan kita tahu benar dari orang lain. Kalau kita tahu orang lain benar, berarti kita punya ilmu kan itu. Tetapi kalau kita tahu benar dari orang lain, nah itu ikut-ikutan. Cek si anu bener kan gitu. Ya. Tapi harus tahu orang itu benar. Yang diikuti kita itu benar. Di dalam Al-Quran memang daya rukun sholat sakit, pembatalan sakit, itu hasil analisis ulama, yang membatalkannya sekian. Ketika sholat, kalau ini dikerjakan bisa batal dan sebagainya. Dan itu memang menjadi perbedaan para alim ulama, tergantung kapasitas ilmu yang dimiliki oleh ulama tersebut. Gitu kan. Kita mah cuman ya baca jadi nawe orang mah gitu. Terima jadi gitu. Bodoh teh kieu kan gitu. Yang sudah terima kasih. Jadi ilmunya banyak. Pengetahuan kita bisa mengetahui suatu hal yang memang harus digali dengan ahli gitu. Yang ketiga, selain kita mungkin ini program Alhamdulillah Istiqomah dalam arti genteng-gentengnya terpotong lah itu istilahnya. Artinya tetaplah ada kontinuitas. Yang harus diregenerasikan adalah keistiqomahan kita terhadap anak didik kita gitu maksudnya. Karena dari guru-guru terus teman-teman kita mah kan alasannya klasik, banyak pekerjaan. Saya juga kan barusan memang ada yang harus dikerjakan dulu, urgent deh, besok harus selesai. Nah kita kan programnya sudah ada ya, anak-anak yang minat gitu kan. Nah itu mungkin bisa kita diskusikan lagi mekanisme untuk keberlanjutannya satu, yang kedua mekanisme untuk pembimbingannya. Kan sudah 1 bulan lebih lah anak-anak sudah mulai istiqomah, ada yang sudah istiqomah kan. Penting mah istiqomah dulu, dia mau nggak nginep di masjid gitu aja dulu. Masalah kajian keilmuannya mah karena kadang-kadang ngaji sendiri dan sebagainya. Nah itu mungkin kelanjutannya kita harus dipikirkan apakah misalkan bulan Ramadan seperti apa. Nah itu kita punya target rencana terhadap peserta didik kita dengan kita gitu, misalkan mau seperti apa depannya dan lain sebagainya. Dan rencana 2 minggu ke depan itu, yang 2 minggu ini sebelum Ramadan itu rencana kemarin Pak Kurikulum tuh akan memasukkan kembali semua kelas 1, jadi tidak dipisah, jadi kelas 10 semua masuk gitu. Nah itu jadi mungkin bisa sharing sekarang. Nah kita 2 minggu ke depan itu seperti apa khusus untuk program itikaf yang selanjutnya untuk menghadapi bulan Ramadan. Kemungkinan bulan Ramadan itu tidak ada pembelajaran, kemungkinan yang paling ada itu adalah kegiatan pada yang umum, pesantren kilat, dan program itikaf ini bagaimana gitu kan. Kita ngobrol aja, cuma tripod ada gitu Pak. Biasanya di kajian-kajian sekarang kan banyak yang kayak gitu Pak ya. Jadi kitanya ngajinya ada, madunya ada, kemudian memang tripodnya juga bisa nyala langsung ke kamera pembicara seperti itu. Berarti itu mungkin yang harus di usulan mungkin ke depannya ya Pak Tirta ya. Coba kita beli kameranan Pak ABC itu nanti iya. Berarti untuk minggu depan siswa semua ada ya Pak ya? Enggak. Nah, berarti untuk kegiatan, berarti musola pun akan ramai lagi kalau kayak gitu. Nah untuk yang tiket mah berarti biasa aja ya Pak ya? Ya yang itu kan masih tentatif ini. Situasional. Terus malam Jumat kadang-kadang sama pengajian. Pengajian itu. Cuman memang untuk sementara kan target utama mah istiqomah aja dulu ini. Iya, lumayan Istiqomah terus lah ya. berjalan. Udah Ya, terlihat ya, Pak ya. bersih Ya. gitu Pak ya. Iya, orang. Makanya kalau misalkan ada kelebihan nanti ke sana kita bongkar, lebarin untuk akhwat gitu kan, untuk kajian akhwat. Ke sana masih ada space. Iya, iya.